Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu. Saya mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Di sini saya mempunyai rencana bisnis untuk usaha mikro atau kecil. Dalam rencana bisnis untuk usaha mikro atau kecil, saya mempunyai komponen rencana bisnis, yaitu yang pertama latar belakang, kedua profil usaha, ketiga aspek pemasaran, keempat analisis persaingan, kelima rencana desain dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu analisis rencana keuangan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu komponen rencana bisnis. Dari yang pertama itu latar belakang. Pakaian dan gengsi sudah menjadi kebutuhan hampir kepada seluruh manusia. Tidak heran jika pakaian bisa menjadi suatu alasan seseorang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dirinya. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa memiliki sebuah ide bisnis yang berhubungan dengan permasalahan ini. Saya juga mengobservasi bahwa sebagian yang memakai produk atau barang atau brand tertentu akan meningkatkan tingkat kepercayaan dirinya. Saya akan membuat ide bisnis sebuah platform atau forum kepada mereka yang sudah tidak menginginkan dan memilih untuk menjual barang mereka. Dalam artian, untuk mereka yang merasa bosan dengan apa yang mereka miliki dan ingin membeli barang lain dengan konteks barang yang dijual masih bagus, kepada mereka yang memiliki keinginan terhadap barang tersebut. Yang kedua yaitu ada profil usaha, Project Free Love Layu, yang bergerak di bidang jasa menjual titip barang. Alamat Perumahan Bambu Kuning, bisa langsung kontak di PPT yang saya tampilkan. Cara saya memasarkan jasa atau produk saya adalah media online seperti Instagram dan Facebook. Di sini saya akan membuat sebuah platform atau forum bagi mereka yang mau menitip barang atau pakaian mereka untuk dipasarkan kepada market yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran. Produk apa sih yang akan saya pasarkan? Nah, produk yang saya pasarkan adalah seperti hoodie, celana, kaos, dan lain-lain. Harga yang akan saya diperjualkan sudah pasti di bawah harga baru dari produk tersebut. Contohnya, saya membeli celana di H&M dengan harga 300.000. Saya sudah menggunakan kurang lebih dari 2 bulan. Lalu saya bosan dong dengan celana tersebut. Celana yang masih bagus keadaan 95% dan ingin membeli celana lain. Daripada selain tidak digunakan, kan mending saya prelovkan gitu. Nah, dan untuk mereka yang tidak ingin mengeluarkan uang di dompet sebesar 300, mereka dapat membeli barang dari saya yang saya jual dengan harga setengahnya gitu. Tadi kan 300, jadi tuh saya jual setengah harga, berarti 150. Serta bagi mereka yang ingin menggunakan platform forum saya, bisa membayar 10.000 per barang atau 5.000 per barang. Bagaimana cara saya mempromosikan? Dari mana tempat usaha saya? Cara saya mempromosikan bisa menggunakan paid promote dari akun jualan di Instagram, dari teman-teman yang memiliki jumlah followers banyak, atau menggunakan jasa iklan. Jasa iklan yang sudah ada di Instagram. Target pasar sekitaran umur 12 sampai 40 tahun. Barang yang akan saya pasarkan di platform forum saya akan melalui beberapa kualifikasi. Jadi tidak sembarang barang bisa diperjualbelikan di platform forum saya. Dengan kata lain, saya membangun sudut pandang orang terhadap produk atau jasa yang saya kembangkan agar memiliki nilai atau kelasnya. Di sini saya dapat menjamin bahwa pergerakan yang akan saya lakukan dapat menjangkau waktu yang tidak sebentar. Kenapa demikian? Karena pakaian atau fashion sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk sebagian manusia, serta gengsi terhadap pakaian atau brand sudah menjadi bagian untuk beberapa manusia. Slide selanjutnya adalah analisis persaingan. Siapa sih kira-kira pesaing dari ide bisnis yang saya buat, dan apakah kelebihan ide bisnis yang akan saya buat dengan pesaing bisnis lainnya? Pesaing bisnis saya adalah akun-akun trip yang mengambil barang dari luar negeri lalu menjualnya secara eceran di dalam negeri. Posisi saya terhadap pesaing ini adalah penantang pasar.
Distribusi pangsa pasar yang akan saya perangkul bisa diperkirakan 70% dari pasar. Kenapa demikian? Karena barang atau produk yang saya pasarkan sudah jelas dari kepemilikan siapa dan sudah dipastikan barang pribadi, bukan barang dari luar negeri yang dijual eceran kepada konsumen. Kelebihan dibanding pesan lain. Di sini saya akan mendefinisikan apa itu freelot dan apa itu thrift. Freelot merupakan barang milik seseorang yang kemudian orang tersebut tidak menginginkan barang tersebut dan memilih menjualnya dengan harga diskon. Sedangkan thrift merupakan barang bekas dari luar negeri yang masuk dengan bal besar lalu dijual kembali dengan eceran. Di sini dapat disimpulkan bahwa freelot merupakan barang yang jelas kepemilikannya, sedangkan thrift tidak jelas kepemilikannya. Dengan kata lain, barang dari hasil thrift memiliki kemungkinan bahwa barang tersebut dengan hasil curian atau barang dari orang yang sudah meninggal. Oke. Ada rencana desain pengembangan. Tujuan atau usaha jangka panjang. Tujuan usaha akan saya kembangkan pada tahun pertama adalah mencakup atau merangkul pasar Indonesia. Kemudian di tahun kedua saya akan membuat sebuah pergerakan sayangi bumi dengan cara menghargai barang-barang yang sudah ada dan masih layak tanpa harus membeli barang baru lagi. Strategi yang akan saya lakukan adalah membaur dengan masyarakat sekitar terlebih dahulu, lalu menjelaskan tentang pentingnya menghargai apa yang sudah dimiliki. Di sini saya akan menjalankan suatu program recycle tanpa harus membeli barang baru. Kita masih bisa keren. Tahun pertama nih dari usaha saya akan memulai project freelot dari Instagram terlebih dahulu dong, dari yang kecil. Lalu saya akan menjelaskan tentang untungnya dari freelot kepada penjual maupun pembeli. Tahun kedua saya akan membaur kepada masyarakat luas dengan lebih mengerti tentang pentingnya menjaga bumi dengan cara menghargai yang sudah ada dan layak tanpa harus memproduksi kembali. Resiko apa yang akan terjadi? Kemungkinan adalah susahnya untuk menjinakkan gengsi manusia, karena bukan hal yang tabu lagi kalau manusia memiliki sifat yang kompetitif di dalam kehidupan. Dan cara saya mengatasinya adalah dengan cara membuat barang freelot tidak terkesan biasa. Kembali ke analisa rencana keuangan. Oke, ini adalah part terakhir. Ada modal, pengeluaran, biaya operasional, proyeksi atau pendapatan atau keuntungan. Nah, modal pertama yang saya keluarkan yaitu dari sebesar 500.000. Pengeluaran dari 500.000 ini saya keluarkan untuk membiayai pembuatan stiker, packaging, membayar iklan dan Instagram dan bensin. Proyeksi keuntungan atau ekspektasi pendapatan diperkirakan dalam bulan pertama mencapai 800.000. Dari penjualan kaos pribadi saya 10 pieces, per pieces 80.000, dan penjualan celana pribadi saya 5 pieces yang dimana per pieces harga 110. Total keseluruhan dari penjualan celana dan kaos adalah 1.300.000 dikurang modal awal yaitu 500, maka keuntungan saya adalah 800.000. Nominal keuntungan di atas Nominal keuntungan di atas belum termaksud dari keuntungan jika ada orang lain yang memasarkan barang atau produk yang dititipkan kepada saya. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.